Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang mendengarkan kisah ini selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang penuh keberkahan, hati yang lapang, serta rezeki yang mengalir tanpa henti. Semoga semua urusan kalian dimudahkan, segala kesedihan diganti dengan kebahagiaan, dan segala yang hilang akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Amin. Sebelum kita mulai cerita ini, silakan tuliskan asal daerah kalian di kolom komentar, agar kita bisa saling mengenal dan mendoakan satu sama lain dari kejauhan. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah kota yang tidak terlalu besar namun selalu sibuk oleh langkah manusia yang mengejar mimpi, hiduplah seorang pria bernama Arman. Usianya menginjak awal 30-an, dengan wajah tenang dan sorot mata yang menyimpan banyak cerita. Arman adalah seorang pria difabel. Sejak sebuah kecelakaan beberapa tahun lalu, ia harus menjalani hidup dengan keterbatasan fisik yang mengubah hampir seluruh rencana masa depannya. Kakinya tidak lagi sekuat dulu, langkahnya tidak lagi bebas, dan banyak pintu yang tertutup bahkan sebelum ia sempat mengetuknya. Namun di balik keterbatasan itu, Arman dikenal sebagai sosok yang sabar dan penuh keteguhan. Ia tidak suka mengeluh dan jarang menunjukkan kesedihannya di depan orang lain. Hari-harinya diisi dengan membaca buku, menulis catatan kecil tentang hidup, serta membantu kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Ia percaya bahwa hidup bukan tentang apa yang hilang, melainkan tentang apa yang masih bisa diperjuangkan. Prinsip itu menjadi pegangan Arman untuk tetap berdiri, meski dunia seringkali memandangnya dengan iba atau bahkan meremehkan. Arman tumbuh dari keluarga sederhana yang mengajarkannya arti harga diri dan kerja keras. Sejak menjadi difabel, ia harus belajar menerima pandangan orang-orang yang tidak selalu ramah. Ada yang memandangnya dengan kasihan berlebihan, ada pula yang menghindarinya seolah keterbatasan itu menular. Semua itu perlahan membentuk dinding tebal di dalam hatinya, membuat Arman lebih berhati-hati dalam berharap, terutama tentang cinta. Sementara itu, di sisi lain kota yang sama, seorang wanita bernama Elena sedang memulai lembaran baru dalam hidupnya. Elena adalah wanita bule cantik asal Eropa yang datang ke Indonesia untuk bekerja sekaligus mencari makna hidup yang selama ini terasa kosong. Rambut pirangnya yang panjang dan wajahnya yang anggun sering menarik perhatian banyak orang. Namun di balik kecantikan luar yang sering dipuji, Elena menyimpan kegelisahan yang tidak banyak diketahui. Elena tumbuh dalam keluarga yang mapan dan penuh tuntutan. Sejak kecil, ia dibiasakan hidup dengan standar tinggi, termasuk dalam urusan cinta dan pasangan hidup. Dunia Elena penuh dengan pesta, pencapaian, dan pujian, tetapi juga sepi dari ketulusan. Ia lelah dinilai hanya dari penampilan dan latar belakangnya. Keputusannya datang ke Indonesia adalah upaya untuk melarikan diri dari kehidupan yang terasa palsu dan menyesakan. Di Indonesia, Elena memilih hidup sederhana. Ia tinggal di sebuah rumah kecil, belajar budaya lokal, dan berusaha membaur dengan masyarakat sekitar. Ia senang berjalan kaki menyusuri jalanan, mengamati kehidupan orang-orang, dan merasakan kehangatan yang jarang ia temukan sebelumnya. Elena percaya bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan, melainkan dari rasa diterima dan dicintai apa adanya. Pertemuan antara Arman dan Elena bukanlah sesuatu yang direncanakan. Takdir mempertemukan mereka di tempat yang sama, dalam waktu yang sama, tanpa janji atau persiapan apapun. Keduanya datang dengan luka masing-masing, dengan ketakutan dan harapan yang tersembunyi di dalam hati. Arman tidak pernah membayangkan bahwa seorang wanita seperti Elena akan hadir dalam hidupnya. Begitu pula Elena, yang sama sekali tidak menyangka bahwa seorang pria dengan keterbatasan fisik akan mengubah cara pandangnya tentang cinta. Arman adalah gambaran keteguhan yang sunyi, sementara Elena adalah simbol kebebasan yang sedang mencari arah. Perbedaan latar belakang, budaya, dan kondisi fisik seolah menjadi jurang yang dalam di antara mereka. Namun di balik semua perbedaan itu, ada kesamaan yang tidak terlihat oleh mata. Keduanya sama-sama pernah merasa sendirian di tengah keramaian, sama-sama pernah merasa tidak cukup di mata dunia. Hari-hari Arman berjalan dengan ritme yang tenang dan teratur. Ia tidak banyak berharap, karena berharap terlalu tinggi hanya akan membawa kekecewaan. Baginya, hidup cukup dijalani dengan rasa syukur. Elena justru datang dengan semangat yang menggebu, ingin mengenal lebih banyak hal dan orang-orang baru. Ia membawa cahaya yang berbeda, sesuatu yang belum pernah Arman rasakan sebelumnya, meski saat itu ia belum menyadarinya.
Lingkungan sekitar Arman sudah terbiasa melihatnya sebagai pria difabel yang pendiam. Tidak banyak yang benar-benar mengenalnya lebih dalam. Sedangkan Elena sering menjadi pusat perhatian kemanapun ia pergi. Tatapan kagum, bisik-bisik, dan penilaian cepat selalu mengikutinya. Dua dunia yang sangat berbeda itu perlahan mulai saling mendekat, tanpa ada yang tahu bahwa sebuah kisah besar sedang disiapkan oleh takdir. Bab ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan menguji kesabaran, ketulusan, dan keberanian dua insan yang memilih untuk percaya pada cinta. Belum ada janji, belum ada pengakuan, dan belum ada badai yang datang. Yang ada hanyalah dua manusia dengan masa lalu yang berbeda, berjalan di jalur yang sama, menuju sebuah cerita yang kelak akan dihujat banyak orang namun tetap bertahan karena kekuatan cinta sejati. Perjalanan Arman dan Elena baru saja dimulai. Dan tak satu pun dari mereka tahu bahwa pertemuan sederhana ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Bab 2, perasaan yang mulai mengusik hati. Hari-hari berlalu seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang perlahan berubah dalam hidup Arman dan Elena. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras atau kejadian besar, melainkan hadir diam-diam, menyusup ke dalam pikiran dan perasaan mereka tanpa permisi. Keduanya mulai merasakan keganjilan yang sulit dijelaskan, seolah ada benang halus yang mengikat perhatian mereka satu sama lain. Arman mulai menyadari bahwa rutinitasnya tidak lagi terasa sama. Ia masih melakukan kegiatan yang sama seperti sebelumnya, membaca buku, menulis catatan, dan membantu orang-orang di sekitarnya. Namun pikirannya sering melayang tanpa ia sadari. Ada momen-momen ketika ia terdiam lebih lama dari biasanya, menatap kosong sambil memikirkan sosok Elena. Ia tidak mengerti mengapa kehadiran wanita itu begitu mudah masuk ke ruang pikirannya yang selama ini tertutup rapat. Bagi Arman, perasaan itu terasa mengganggu sekaligus menakutkan. Ia telah lama membangun tembok dalam hatinya untuk melindungi diri dari rasa kecewa. Ia tahu betul bagaimana dunia memandang dirinya. Ia tahu keterbatasan fisiknya sering menjadi alasan orang lain untuk meragukannya. Karena itu, ia selalu menjaga jarak dari perasaan yang bisa membuatnya berharap terlalu jauh. Namun kali ini, perasaan itu datang tanpa bisa ia kendalikan. Arman mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Ia merasa tidak pantas untuk memiliki perasaan lebih terhadap Elena. Perbedaan di antara mereka terlalu jelas untuk diabaikan. Elena adalah wanita asing dengan kecantikan yang mencolok dan masa depan yang terbuka lebar. Sementara dirinya adalah pria difabel dengan hidup yang penuh keterbatasan. Pikiran itu sering membuat dadanya terasa sesak, seolah perasaan yang tumbuh ini adalah kesalahan sejak awal. Di sisi lain, Elena juga mengalami perubahan dalam dirinya. Sejak mengenal Arman, cara pandangnya terhadap banyak hal mulai bergeser. Ia yang biasanya mudah bosan dengan orang-orang baru, justru merasa tertarik untuk mengenal Arman lebih dalam. Bukan karena rasa penasaran semata, melainkan karena ada ketenangan yang ia rasakan saat berada di dekat pria itu. Elena merasa dilihat bukan sebagai wanita cantik atau orang asing, melainkan sebagai manusia biasa. Elena mulai menyadari bahwa pikirannya sering kembali pada Arman di sela-sela aktivitasnya. Ia teringat sikap Arman yang tenang, caranya menghadapi hidup dengan sederhana, dan bagaimana ia menjalani keterbatasannya tanpa keluhan. Hal-hal kecil itu memberi kesan mendalam di hati Elena. Ia merasa menemukan sesuatu yang jarang ia dapatkan sebelumnya, yaitu ketulusan yang tidak dibuat-buat. Namun perasaan itu juga membuat Elena bingung. Selama ini, hidupnya dipenuhi oleh standar yang ditetapkan orang lain. Ia terbiasa dinilai dari siapa yang pantas mendampinginya, dari latar belakang, pekerjaan, dan penampilan. Ketika perasaan hangat itu muncul terhadap Arman, Elena mulai mempertanyakan nilai-nilai yang selama ini ia pegang. Ia merasa sedang berdiri di persimpangan antara apa yang diharapkan dunia dan apa yang diinginkan hatinya. Lingkungan sekitar tidak butuh waktu lama untuk mulai memperhatikan kedekatan mereka. Tatapan-tatapan penasaran mulai muncul, meski belum disertai komentar terbuka. Arman menyadari hal itu dan merasa semakin tidak nyaman. Ia takut menjadi bahan pembicaraan dan takut Elena akan merasa malu berada di dekatnya. Ketakutan itu membuatnya semakin menjaga sikap, meski hatinya terus bergejolak. Elena, sebaliknya, justru mulai belajar untuk tidak terlalu peduli dengan pandangan orang lain. Ia datang ke Indonesia untuk menemukan kejujuran dalam hidupnya,
dan perasaan yang ia rasakan saat ini terasa jujur. Ia tidak ingin kembali terjebak dalam kehidupan yang penuh kepura-puraan. Namun ia juga tidak ingin menyakiti siapapun, terutama Arman, jika perasaannya ini hanya akan membawa luka. Hari demi hari, kedekatan itu terjalin secara alami. Tidak ada janji atau harapan yang diucapkan, tetapi kehadiran satu sama lain mulai memberi arti. Arman merasa ada seseorang yang melihat dirinya lebih dari sekadar keterbatasan fisik. Elena merasa ada seseorang yang membuatnya merasa aman tanpa perlu berpura-pura. Perasaan itu tumbuh perlahan, seperti api kecil yang menghangatkan namun juga berpotensi membakar jika dibiarkan tanpa kendali. Di dalam hati Arman, terjadi pergulatan yang berat. Ia ingin menjaga jarak demi melindungi diri dan Elena dari kemungkinan luka. Namun di sisi lain, ia tidak bisa memungkiri bahwa kehadiran Elena membawa warna baru dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya sejak lama, Arman merasa hidupnya tidak sepenuhnya ditentukan oleh masa lalu dan keterbatasannya. Elena pun mulai menyadari bahwa perasaannya bukan sekadar kekaguman biasa. Ia merasa peduli dengan Arman, dengan kehidupannya, dan dengan perjuangan yang ia jalani setiap hari. Perasaan itu datang tanpa syarat dan tanpa perhitungan. Elena tahu bahwa jika ia mengikuti perasaan ini, hidupnya tidak akan lagi sederhana. Akan ada banyak pertanyaan, penolakan, dan mungkin hujatan yang harus ia hadapi. Bab ini menjadi awal dari konflik batin yang perlahan menguat di hati kedua tokoh. Tidak ada kata cinta yang terucap, tidak ada pengakuan yang disampaikan. Namun benih perasaan itu sudah tumbuh, menunggu waktu untuk berkembang atau hancur oleh ketakutan dan keraguan. Arman dan Elena masih berjalan di jalur masing-masing, tetapi arah langkah mereka mulai saling mendekat, membawa mereka menuju perjalanan emosional yang jauh lebih berat dari yang mereka bayangkan. Bab 3, kedekatan yang mengubah cara pandang. Waktu terus berjalan tanpa menunggu kesiapan siapapun. Kedekatan antara Arman dan Elena semakin terasa, meski tidak pernah diberi nama atau arah yang jelas. Segalanya mengalir begitu saja, seperti sungai yang perlahan menemukan jalurnya sendiri. Mereka semakin sering berada dalam ruang yang sama, melakukan hal-hal sederhana yang sebelumnya terasa biasa, namun kini memiliki makna yang berbeda. Arman mulai merasa kehadiran Elena membawa ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Hidupnya yang selama ini sunyi dan teratur kini terasa sedikit lebih hangat. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, seperti perubahan suasana hati Elena, caranya menikmati waktu, dan bagaimana ia bersikap kepada orang-orang di sekitarnya. Semua itu membuat Arman melihat dunia dari sudut pandang yang baru. Namun kedekatan itu juga membuat Arman semakin sadar akan keterbatasan dirinya. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa tubuhnya tidak lagi seutuh dulu. Setiap kali ia merasa nyaman, rasa takut itu kembali datang, mengingatkannya bahwa dunia tidak selalu ramah kepada orang seperti dirinya. Ia khawatir kedekatan ini hanya akan berakhir dengan kekecewaan, baik bagi dirinya maupun bagi Elena. Di sisi lain, Elena merasakan perubahan besar dalam cara ia memandang hidup. Bersama Arman, ia belajar menikmati kesederhanaan. Ia tidak lagi merasa harus selalu tampil sempurna atau memenuhi harapan orang lain. Ada rasa bebas yang tumbuh perlahan, rasa bahwa ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi. Hal itu membuat Elena semakin menghargai keberadaan Arman dalam hidupnya. Elena juga mulai melihat bagaimana Arman diperlakukan oleh lingkungan sekitar. Ia menyadari bahwa banyak orang menilai Arman dari keterbatasan fisiknya, bukan dari kepribadiannya. Pandangan itu membuat hati Elena tergerak. Ia merasa dunia seringkali tidak adil kepada orang-orang yang sebenarnya memiliki kekuatan besar di dalam diri mereka. Dari Arman, Elena belajar bahwa keteguhan tidak selalu terlihat dari fisik, melainkan dari cara seseorang bertahan menghadapi hidup. Kedekatan mereka tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Ada saat-saat ketika Arman memilih untuk menarik diri, menjadi lebih pendiam dari biasanya. Ia melakukan itu bukan karena tidak peduli, melainkan karena ia sedang berusaha melindungi perasaannya sendiri. Arman takut terlalu berharap, takut jika semua ini hanyalah kebetulan yang sementara. Ia sudah terlalu sering merasakan kehilangan untuk kembali jatuh ke dalam jurang yang sama. Elena merasakan jarak itu meski tidak memahami sepenuhnya alasannya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri tentang apa yang sebenarnya ia rasakan. Ia menyadari bahwa perhatiannya terhadap Arman bukan lagi sekadar rasa ingin tahu. Ada kepedulian yang tumbuh,
Ada keinginan untuk memastikan bahwa Arman baik-baik saja. Perasaan itu membuat Elena sedikit takut, karena ia tahu perasaan semacam ini tidak datang tanpa konsekuensi. Perbedaan latar belakang mereka semakin terasa seiring waktu. Elena dengan budaya dan masa lalu yang berbeda, Arman dengan kehidupan sederhana dan perjuangan panjangnya. Namun perbedaan itu tidak lagi terasa sebagai jarak yang memisahkan, melainkan sebagai pelajaran yang saling melengkapi. Arman belajar melihat dunia yang lebih luas melalui Elena, sementara Elena belajar tentang ketabahan melalui Arman. Hari-hari yang mereka lalui bersama mulai membentuk kenangan-kenangan kecil yang sulit dilupakan. Kenangan itu tidak dibangun dari hal-hal besar, melainkan dari kebersamaan yang tenang dan tulus. Arman mulai menyadari bahwa hidupnya tidak lagi sepenuhnya dipenuhi rasa sepi. Ada seseorang yang membuatnya merasa dihargai, meski tanpa kata-kata. Namun di balik semua kehangatan itu, bayangan masa depan terus menghantui pikiran Arman. Ia tahu bahwa jika perasaan ini berkembang lebih jauh, akan ada banyak rintangan yang harus dihadapi. Pandangan masyarakat, perbedaan budaya, dan keterbatasan fisiknya sendiri menjadi dinding tinggi yang sulit ditembus. Kesadaran itu membuat Arman sering terjebak dalam kebimbangan, antara mengikuti perasaan atau tetap bertahan di zona aman. Elena pun tidak sepenuhnya bebas dari keraguan. Ia membayangkan bagaimana reaksi keluarganya jika mengetahui kedekatannya dengan Arman. Ia tahu betul bahwa pilihan hidupnya seringkali menjadi bahan pertimbangan dan penilaian orang lain. Meski begitu, Elena merasa bahwa apa yang ia jalani saat ini adalah bagian dari pencarian jati dirinya. Ia tidak ingin kembali hidup berdasarkan harapan orang lain semata. Bab ini menjadi fase penting dalam perjalanan Arman dan Elena. Kedekatan yang terjalin mulai mengubah cara pandang mereka terhadap diri sendiri dan dunia di sekitar. Tidak ada kepastian, tidak ada janji, tetapi ada rasa yang terus tumbuh tanpa bisa dihentikan. Keduanya mulai menyadari bahwa perasaan ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Arman dan Elena masih berdiri di tepi jalan yang belum mereka kenal. Mereka belum tahu kemana arah perasaan ini akan membawa mereka. Yang mereka tahu hanyalah bahwa hidup mereka sudah tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kedekatan ini telah membuka pintu menuju perubahan besar. Perubahan yang kelak akan menguji keberanian, ketulusan, dan pilihan hidup mereka masing-masing. Bab 4. Kejujuran yang tak bisa dihindari. Perasaan yang selama ini tumbuh diam-diam akhirnya mulai menuntut kejelasan. Arman dan Elena sama-sama merasakan bahwa kedekatan mereka tidak lagi bisa dianggap sebagai kebetulan, atau sekadar pertemanan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang perlahan mengubah cara mereka memandang diri sendiri dan masa depan. Meski tidak ada kata yang diucapkan, hati mereka mulai berbicara dengan cara yang tidak bisa diabaikan. Arman berada dalam fase hidup yang paling membingungkan sejak ia menjadi difabel. Selama bertahun-tahun, ia belajar untuk menekan perasaan dan membatasi harapan. Ia membangun keyakinan bahwa hidupnya harus dijalani dengan realistis, tanpa mimpi yang terlalu tinggi. Namun kehadiran Elena meruntuhkan batasan itu sedikit demi sedikit. Arman mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi dari apa yang ia rasakan. Setiap kali Arman mencoba mengalihkan pikirannya, bayangan Elena kembali hadir. Ia merasa bersalah pada dirinya sendiri, karena membiarkan perasaan itu tumbuh. Ia takut jika kejujuran terhadap perasaannya justru akan membawa luka. Ia tidak ingin menjadi alasan kesedihan bagi Elena, tidak ingin membuat hidup wanita itu menjadi lebih berat karena keterbatasannya. Di saat yang sama, Elena juga berada dalam pergulatan batin yang tidak kalah berat. Ia mulai memahami bahwa perasaannya terhadap Arman bukan sekadar rasa nyaman atau simpati. Ada keterikatan emosional yang kuat, sesuatu yang membuatnya peduli dengan keadaan Arman melebihi siapapun. Elena mulai mempertanyakan pilihannya di masa depan, sesuatu yang sebelumnya jarang ia pikirkan dengan serius. Elena menyadari bahwa jika ia terus membiarkan perasaan ini tumbuh tanpa kejujuran, ia hanya akan menyakiti dirinya sendiri dan Arman. Ia tidak ingin menjalani hubungan yang setengah-setengah atau penuh kebingungan. Meski sadar akan risiko besar yang mungkin muncul, Elena merasa bahwa kejujuran adalah satu-satunya jalan untuk menghormati perasaannya sendiri. Tekanan dari dalam diri masing-masing membuat suasana di antara mereka terasa berbeda. Ada ketegangan halus yang muncul, bukan karena pertengkaran, melainkan karena keduanya sedang menahan sesuatu yang besar di dalam hati. Arman menjadi lebih sering merenung,
sementara Elena semakin sering memikirkan arti keberadaan Arman dalam hidupnya. Arman akhirnya sampai pada satu kesimpulan yang sulit namun jujur. Ia tidak bisa terus berpura-pura bahwa perasaan ini tidak ada. Ia merasa bahwa Elena berhak mengetahui apa yang sebenarnya ia rasakan, meski itu berarti membuka kemungkinan penolakan dan luka. Kejujuran terasa menakutkan, tetapi menyembunyikan perasaan terasa jauh lebih menyiksa. Di dalam hatinya, Arman menyiapkan diri untuk segala kemungkinan. Ia mengingat kembali semua batasan yang dimilikinya, semua alasan mengapa hubungan ini terlihat tidak masuk akal. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tidak bisa ia sangkal, yaitu ketulusan perasaannya. Arman merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin berani memperjuangkan sesuatu yang berarti. Elena pun merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia tidak lagi melihat Arman sebagai sosok yang harus dilindungi atau dikasihani. Ia melihat Arman sebagai pria yang utuh dengan kekuatan dan kelemahan, sama seperti dirinya. Kesadaran itu membuat Elena semakin yakin bahwa perasaannya lahir dari rasa hormat dan kekaguman, bukan dari belas kasihan. Bab ini menjadi titik di mana kejujuran tidak lagi bisa ditunda. Arman dan Elena sama-sama berada di ambang perubahan besar. Tidak ada yang tahu bagaimana perasaan ini akan diterima, atau kemana arah hubungan ini akan berjalan. Yang jelas, keduanya telah sampai pada batas di mana mereka harus memilih antara terus hidup dalam kebingungan atau menghadapi kebenaran dengan segala risikonya. Kejujuran bukanlah hal yang mudah, terutama ketika menyangkut perasaan dan masa depan. Namun bagi Arman dan Elena, kejujuran adalah satu-satunya cara untuk menghormati apa yang telah tumbuh di antara mereka. Bab ini menandai awal dari langkah yang lebih berani, langkah yang akan membawa mereka ke perjalanan cinta yang jauh lebih berat, penuh ujian, dan tidak lagi bisa ditarik kembali. Bab 5, penolakan yang menyakitkan. Keputusan untuk melangkah lebih jauh membawa Arman dan Elena ke kenyataan yang tidak bisa dihindari. Perasaan yang telah mereka akui di dalam hati, mulai menuntut keberanian untuk dihadapkan pada dunia luar. Bagi Elena, langkah berikutnya adalah memperkenalkan Arman kepada keluarganya. Ia tahu sejak awal bahwa hal ini tidak akan mudah. Tetapi ia juga tahu bahwa hidup tidak bisa terus dijalani dengan sembunyi-sembunyi. Keluarga Elena adalah keluarga yang terbiasa hidup dengan standar tinggi. Mereka memandang masa depan sebagai sesuatu yang harus direncanakan dengan matang dan penuh perhitungan. Dalam pandangan mereka, pasangan hidup bukan hanya soal cinta, tetapi juga tentang status, keamanan, dan citra keluarga. Ketika Elena membawa Arman ke dalam lingkaran hidupnya, benturan nilai itu pun tak terelakkan. Sejak awal, Arman sudah merasakan ketegangan yang menyelimuti suasana. Ia sadar bahwa dirinya tidak sesuai dengan gambaran pria ideal yang diharapkan keluarga Elena. Keterbatasan fisiknya menjadi hal pertama yang dinilai, bahkan sebelum orang-orang mencoba mengenalnya lebih jauh. Arman berusaha tetap tenang, tetapi di dalam hatinya, rasa kecil dan tidak berdaya semakin menguat. Penolakan itu datang dengan cara yang menyakitkan. Bukan hanya dari satu orang, melainkan dari sikap dan pandangan yang jelas menunjukkan ketidaksetujuan. Arman dianggap tidak mampu memberikan masa depan yang layak bagi Elena. Hidupnya yang sederhana dan keterbatasannya dipandang sebagai beban yang akan menghambat kebahagiaan wanita itu. Semua yang selama ini Arman takutkan, kini berdiri nyata di hadapannya. Elena merasakan luka yang mendalam melihat bagaimana Arman diperlakukan. Ia tidak menyangka bahwa keluarga yang ia cintai akan bersikap sekeras itu. Elena merasa seolah harus memilih antara dua dunia yang sama-sama penting baginya. Di satu sisi ada keluarga yang membesarkannya. Di sisi lain ada Arman yang telah mengajarkannya arti ketulusan dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Penolakan itu tidak hanya melukai Arman, tetapi juga mengguncang keyakinan Elena. Ia mulai menyadari bahwa cinta yang ia pilih tidak akan pernah mudah. Setiap langkah akan dipenuhi pertanyaan, penilaian, dan tekanan. Namun di tengah semua itu, Elena justru merasa semakin yakin bahwa perasaannya terhadap Arman bukanlah kesalahan. Justru reaksi keras itulah yang membuatnya melihat betapa rapuhnya standar yang selama ini dijunjung keluarganya. Arman, di sisi lain, semakin tenggelam dalam perasaan bersalah. Ia merasa kehadirannya telah menciptakan jarak antara Elena dan keluarganya. Ia tidak ingin menjadi penyebab penderitaan orang yang ia cintai. Penolakan itu menegaskan semua ketakutannya selama ini.
Arman merasa bahwa cintanya mungkin memang tidak pantas untuk diperjuangkan. Hari-hari setelah penolakan itu terasa berat. Arman menjadi lebih pendiam dan menarik diri. Ia berusaha menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa dimiliki, sekeras apapun usaha yang dilakukan. Ia mulai berpikir bahwa melepaskan mungkin adalah bentuk cinta yang paling tulus. Pikiran itu terus menghantui, membuat langkahnya semakin ragu. Elena merasakan perubahan dalam diri Arman. Ia melihat bagaimana penolakan itu melukai harga diri pria yang ia cintai. Elena sendiri harus menghadapi tekanan emosional yang besar dari keluarganya. Ia dihadapkan pada pilihan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mengikuti kehendak keluarga berarti mengingkari hatinya sendiri, sementara mempertahankan Arman berarti siap menghadapi konsekuensi yang berat. Bab ini menjadi salah satu titik paling menyakitkan dalam perjalanan mereka. Penolakan itu tidak hanya datang dari luar, tetapi juga menembus ke dalam hati masing-masing. Arman mulai meragukan dirinya, sementara Elena harus menghadapi kenyataan bahwa cinta sejati seringkali menuntut pengorbanan besar. Di tengah semua luka itu, hubungan Arman dan Elena memasuki fase yang rapuh. Tidak ada kepastian tentang masa depan, hanya ada rasa sakit yang harus mereka hadapi satu persatu. Penolakan ini menjadi ujian pertama yang benar-benar menguji kekuatan perasaan mereka. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan, atau justru akan runtuh oleh tekanan dan ketakutan? Bab ini menutup dengan kesadaran pahit bahwa jalan yang mereka pilih bukanlah jalan yang mudah. Penolakan keluarga menjadi bayangan besar yang akan terus mengikuti langkah mereka. Namun di balik rasa sakit itu, benih keberanian mulai tumbuh, menunggu waktu untuk menentukan apakah cinta ini akan terus diperjuangkan atau harus dilepaskan demi kedamaian masing-masing. Bab 6. Hujatan yang datang dari segala arah. Setelah penolakan dari keluarga Elena, badai berikutnya datang tanpa memberi waktu untuk bernapas. Hubungan Arman dan Elena perlahan mulai diketahui oleh lebih banyak orang. Awalnya hanya menjadi bisik-bisik kecil di lingkungan sekitar. Tetapi seiring waktu, cerita itu menyebar semakin luas. Perbedaan yang mencolok antara mereka menjadi bahan perhatian, bahkan bahan penilaian yang tidak pernah diminta. Arman mulai merasakan tekanan yang lebih berat dari sebelumnya. Tatapan orang-orang di sekitarnya berubah. Ada yang memandang dengan heran, ada yang tersenyum sinis, dan ada pula yang terang-terangan meremehkan. Keterbatasan fisiknya kembali menjadi pusat perhatian, seolah semua pencapaian dan kepribadiannya tidak lagi berarti. Arman merasa dirinya dipandang hanya sebagai seorang pria difabel yang dianggap tidak tahu diri, karena berani mencintai wanita seperti Elena. Hujatan tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata langsung. Banyak yang hadir dalam sikap, ekspresi, dan perlakuan yang dingin. Arman merasakannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam interaksi yang sebelumnya terasa normal. Dunia seolah mengingatkannya kembali pada posisinya, bahwa ia tidak berada di tempat yang seharusnya menurut pandangan banyak orang. Sementara itu, Elena juga tidak luput dari tekanan. Ia mulai merasakan bagaimana pandangan orang-orang berubah ketika mereka mengetahui hubungannya dengan Arman. Ada yang menganggapnya sedang bermain-main, ada yang menilai keputusannya sebagai bentuk keputusasaan, dan ada pula yang menyebutnya mencari perhatian. Elena merasa harga dirinya diremehkan, seolah ia tidak mampu membuat pilihan hidup sendiri. Media sosial menjadi tempat di mana hujatan itu berkembang lebih liar. Komentar-komentar bernada merendahkan bermunculan, membandingkan Elena dengan Arman secara tidak adil. Banyak yang mempertanyakan kewarasan Elena, mempertanyakan masa depan yang akan ia jalani, bahkan menganggap Arman hanya memanfaatkan kebaikan dan perasaan Elena. Semua itu datang tanpa memikirkan dampak emosional yang mereka timbulkan. Arman membaca sebagian dari hujatan itu, meski ia berusaha menghindarinya. Setiap kata terasa seperti pukulan yang menghantam harga dirinya. Ia mulai mempertanyakan kembali keputusannya untuk membuka hati. Ia merasa bersalah karena keberadaannya telah menyeret Elena ke dalam dunia penuh kebencian. Rasa cinta yang sebelumnya memberinya kekuatan kini berubah menjadi sumber ketakutan. Elena mencoba tetap tegar menghadapi semua tekanan itu. Ia menyadari bahwa memilih Arman berarti memilih jalan yang tidak disukai banyak orang. Namun semakin banyak hujatan yang datang, semakin berat pula beban yang harus ia tanggung. Elena bukan manusia tanpa rasa. Ia juga terluka, juga lelah, dan juga terkadang ingin menyerah dari semua kebisingan itu.
Di tengah hujatan yang terus berdatangan, hubungan mereka diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Arman mulai menjaga jarak secara emosional. Ia merasa bahwa menjauh adalah satu-satunya cara untuk melindungi Elena dari penderitaan lebih lanjut. Ia tidak ingin cinta mereka menjadi alasan bagi dunia untuk terus menyakiti wanita yang ia cintai. Elena merasakan perubahan itu dengan jelas. Ia melihat bagaimana Arman semakin tertutup dan sering menyalahkan dirinya sendiri. Elena merasa kehilangan, tetapi ia juga memahami betapa berat posisi Arman saat ini. Ia berada di antara keinginan untuk mempertahankan cinta dan rasa bersalah, karena telah menyeret Arman ke dalam sorotan yang kejam. Hujatan demi hujatan membuat Arman semakin tenggelam dalam perasaan rendah diri. Semua usaha yang ia lakukan untuk menerima dirinya sendiri terasa runtuh. Ia kembali merasa seperti beban, seperti seseorang yang tidak seharusnya berharap terlalu tinggi. Pikiran untuk mengakhiri hubungan mulai muncul sebagai bentuk pengorbanan, meski itu berarti menghancurkan hatinya sendiri. Bab ini menggambarkan bagaimana cinta mereka mulai dihadapkan pada kekerasan sosial yang nyata. Tidak ada kekerasan fisik, tetapi kata-kata dan pandangan mampu melukai lebih dalam. Arman dan Elena berada dalam pusaran tekanan yang tidak mereka ciptakan sendiri. Dunia seolah bersatu untuk menguji sejauh mana mereka mampu bertahan. Hujatan ini menjadi ujian besar yang akan menentukan arah hubungan mereka ke depan. Apakah mereka akan saling menguatkan, atau justru terpisah oleh rasa takut dan rasa bersalah? Di tengah gelapnya pandangan orang-orang, cinta mereka diuji bukan oleh kurangnya perasaan, tetapi oleh beratnya dunia yang menolak untuk memahami. Bab 7, Menjauh demi melindungi. Tekanan yang terus datang dari berbagai arah perlahan mengikis ketahanan Arman. Setiap hari terasa semakin berat untuk dijalani. Ia tidak hanya harus berhadapan dengan hujatan dari luar, tetapi juga dengan suara di dalam dirinya sendiri yang terus mempertanyakan nilai dan keberadaannya. Arman mulai merasa bahwa cintanya kepada Elena justru menjadi sumber penderitaan bagi wanita itu. Pikiran itu tumbuh dan menguat, sampai akhirnya memenuhi seluruh ruang di kepalanya. Arman mulai meyakini bahwa cinta tidak selalu harus dimiliki. Dalam pandangannya, cinta juga bisa berarti melepaskan. Ia merasa bahwa jika ia benar-benar mencintai Elena, maka ia harus berani menyingkir dari hidupnya. Dunia terlalu kejam untuk seseorang seperti dirinya, dan Elena tidak seharusnya ikut menanggung luka yang bukan miliknya. Keyakinan itu perlahan membentuk keputusan yang paling menyakitkan dalam hidup Arman. Tanpa banyak tanda, Arman mulai menjaga jarak. Ia mengurangi kehadirannya dan membatasi dirinya dari hal-hal yang dulu memberi kehangatan. Ia mencoba kembali ke kehidupan lamanya yang sunyi dan tertutup, meski kini terasa jauh lebih sepi. Setiap langkah menjauh terasa seperti mengoyak hatinya sendiri, tetapi Arman terus memaksakan diri karena ia percaya itu adalah pilihan yang paling benar. Elena merasakan perubahan itu dengan jelas. Kehangatan yang dulu ia rasakan kini perlahan memudar. Ia merasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat berarti tanpa benar-benar memahami alasannya. Ketidakpastian itu menyiksa, karena Elena tahu bahwa jarak ini bukan muncul karena perasaan yang hilang, melainkan karena luka yang terlalu dalam untuk diungkapkan. Elena mencoba bertahan, meski hatinya dipenuhi kebingungan dan kesedihan. Ia merasa seolah ditinggalkan di tengah jalan yang belum selesai. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri, bertanya-tanya apakah keputusannya selama ini telah membawa terlalu banyak beban bagi Arman. Perasaan bersalah ikut menyusup. Meski di sisi lain, Elena tahu bahwa cintanya tulus dan tidak pernah berniat menyakiti. Hari-hari Elena menjadi lebih berat. Ia harus menghadapi tekanan dari luar sekaligus kehilangan kedekatan dengan Arman. Dunia yang sebelumnya mulai terasa hangat kembali terasa dingin. Elena merasa sendirian, tetapi ia tidak ingin menyerah begitu saja. Di dalam hatinya, masih ada keyakinan bahwa apa yang mereka miliki layak untuk diperjuangkan. Sementara itu, Arman menjalani hari-harinya dengan perasaan hampa. Keputusan untuk menjauh ternyata tidak membawa ketenangan seperti yang ia harapkan. Justru sebaliknya, rasa kehilangan itu terasa semakin nyata. Ia merindukan kehadiran Elena dalam hal-hal kecil, dalam rutinitas yang kini terasa kosong. Arman menyadari bahwa menjauh tidak menghapus rasa cinta, hanya membuat luka terasa lebih dalam. Arman mencoba meyakinkan dirinya bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya. Ia berharap Elena akan perlahan melupakan dirinya dan menemukan kebahagiaan yang lebih layak.
Namun setiap kali ia memikirkan kemungkinan itu, dadanya terasa sesak. Ada bagian dari dirinya yang berharap Elena akan baik-baik saja tanpa dirinya, tetapi ada pula bagian yang hancur membayangkan hidup tanpa wanita itu. Bab ini menjadi masa paling gelap bagi hubungan mereka. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kata perpisahan yang jelas, hanya jarak yang tercipta oleh rasa takut dan pengorbanan sepihak. Arman dan Elena sama-sama terluka, meski keduanya masih saling mencintai. Kesunyian menjadi bahasa yang mereka gunakan, dan kesunyian itu justru memperbesar rasa sakit. Elena mulai menyadari bahwa jika ia terus diam, jarak ini akan berubah menjadi perpisahan yang sesungguhnya. Ia menyadari bahwa cinta tidak selalu bisa bertahan hanya dengan pengertian dan kesabaran. Terkadang, cinta juga membutuhkan keberanian untuk menghadapi ketakutan bersama-sama. Kesadaran itu perlahan membangkitkan tekad di dalam dirinya. Di sisi lain, Arman mulai sampai pada titik kelelahan emosional. Menahan perasaan dan berpura-pura baik-baik saja ternyata jauh lebih sulit daripada menghadapi hujatan orang-orang. Ia mulai menyadari bahwa menjauh tidak serta-merta melindungi Elena, justru menciptakan luka baru yang tidak kalah menyakitkan. Namun kebingungan dan rasa rendah diri membuatnya sulit untuk kembali melangkah maju. Bab ini menggambarkan bagaimana cinta mereka berada di ambang kehancuran bukan karena kurangnya perasaan, melainkan karena terlalu besarnya rasa takut. Arman memilih menjauh demi melindungi, sementara Elena berjuang melawan rasa kehilangan. Keduanya berdiri di titik yang sama-sama menyakitkan, menunggu satu keputusan yang akan menentukan apakah cinta ini akan berakhir atau justru bangkit dengan kekuatan yang lebih besar. Bab 8 Bangkit dan saling menguatkan. Masa menjauh yang dijalani Arman dan Elena tidak membawa ketenangan seperti yang mereka harapkan. Kesunyian justru memperjelas perasaan yang selama ini mereka pendam. Hari-hari tanpa kehadiran satu sama lain terasa hampa dan melelahkan. Dalam jarak itu, keduanya mulai memahami bahwa rasa sakit yang mereka alami bukan tanda cinta yang salah, melainkan bukti bahwa perasaan itu nyata dan dalam. Elena menghabiskan banyak waktu untuk merenung. Ia mengingat kembali alasan mengapa ia memilih untuk mendekat dengan Arman sejak awal. Bukan karena rasa kasihan, bukan pula karena dorongan sesaat, melainkan karena ia menemukan kejujuran dan ketulusan yang selama ini ia cari. Kesadaran itu membuat Elena perlahan bangkit dari kesedihan. Ia tidak ingin terus terjebak dalam ketidakpastian yang menyiksa. Elena mulai menguatkan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa hidupnya adalah miliknya, dan pilihan yang ia buat seharusnya didasarkan pada kebahagiaan yang ia rasakan, bukan pada penilaian orang lain. Hujatan, penolakan, dan tekanan sosial memang menyakitkan, tetapi membiarkan cinta yang tulus menghilang tanpa perjuangan terasa jauh lebih menyakitkan. Tekad itu tumbuh perlahan, mengubah kesedihan menjadi keberanian. Di sisi lain, Arman juga mengalami proses yang tidak mudah. Ia menyadari bahwa menjauh dari Elena tidak membuatnya merasa lebih kuat. Sebaliknya, ia justru semakin tenggelam dalam rasa kehilangan dan penyesalan. Arman mulai memahami bahwa selama ini ia terlalu keras pada dirinya sendiri. Ia menilai dirinya dari sudut pandang dunia yang seringkali tidak adil, bukan dari nilai yang sebenarnya ia miliki. Arman mengingat kembali perjalanan hidupnya, perjuangan yang telah ia lalui sejak menjadi difabel. Ia menyadari bahwa ia telah melewati banyak hal yang jauh lebih berat daripada hujatan orang-orang. Ia telah bertahan dari rasa sakit fisik dan kehilangan besar, lalu mengapa ia kini menyerah pada rasa takut? Pemikiran itu perlahan membangkitkan kembali kekuatan yang sempat hilang. Kesadaran itu membuat Arman mulai menerima dirinya sendiri dengan lebih utuh. Ia memahami bahwa keterbatasan fisik bukanlah akhir dari segalanya. Ia mungkin tidak sempurna, tetapi ia tetap layak untuk dicintai dan mencintai. Penerimaan itu menjadi langkah awal untuk bangkit dari perasaan rendah diri yang selama ini membelenggunya. Bab ini menjadi titik di mana Arman dan Elena mulai berjalan kembali, bukan dengan menghapus luka, tetapi dengan membawa luka itu sebagai bagian dari perjalanan mereka. Mereka menyadari bahwa cinta tidak berarti hidup tanpa masalah, melainkan memilih untuk tetap bersama meski masalah itu ada. Kesadaran itu perlahan mengubah cara pandang mereka terhadap hubungan yang sedang mereka jalani. Arman mulai membuka hatinya kembali terhadap kemungkinan masa depan bersama Elena. Ia menyadari bahwa menjauh bukanlah solusi, melainkan bentuk ketakutan yang menyamar sebagai pengorbanan. Arman mulai melihat bahwa melindungi Elena tidak harus berarti meninggalkannya,
tetapi bisa berarti berdiri di sisinya dengan lebih kuat. Elena merasakan perubahan itu meski tidak terjadi secara instan. Ia melihat bagaimana Arman mulai kembali menemukan kepercayaan dirinya. Harapan yang sempat redup kini mulai menyala kembali. Elena merasa bahwa perjuangan mereka belum berakhir, dan mungkin memang baru saja dimulai. Ada rasa lega yang perlahan mengisi hatinya, menggantikan kesedihan yang selama ini mendominasi. Bab ini menggambarkan proses bangkit yang tidak instan dan tidak mudah. Tidak ada keajaiban yang menghapus luka dalam sekejap. Yang ada adalah keberanian untuk menerima diri sendiri dan orang yang dicintai apa adanya. Arman dan Elena mulai menyadari bahwa kekuatan terbesar mereka bukan terletak pada penerimaan orang lain, melainkan pada kemampuan mereka untuk saling menguatkan. Perjalanan mereka masih panjang dan penuh tantangan. Dunia belum berubah, hujatan belum sepenuhnya berhenti, dan penolakan belum sepenuhnya hilang. Namun di bab ini, Arman dan Elena menemukan kembali pijakan mereka. Mereka belajar bahwa cinta sejati bukan tentang menghindari rasa sakit, tetapi tentang memilih untuk bangkit bersama, meski jalan di depan masih penuh rintangan. Bab 9, keputusan yang mengubah hidup. Setelah melalui masa bangkit yang penuh perenungan, Arman dan Elena sampai pada satu titik penting dalam perjalanan mereka. Perasaan yang telah diuji oleh jarak, hujatan, dan rasa takut kini berubah menjadi keyakinan yang lebih matang. Mereka tidak lagi melihat cinta sebagai sesuatu yang hanya memberi kebahagiaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab dan pilihan hidup yang harus diperjuangkan dengan sadar. Arman menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah bebas dari keterbatasan. Namun ia juga memahami bahwa keterbatasan itu tidak seharusnya menjadi alasan untuk menolak kebahagiaan. Ia mulai melihat dirinya bukan sebagai beban, melainkan sebagai manusia yang memiliki nilai, prinsip, dan kemampuan untuk mencintai dengan tulus. Kesadaran itu tumbuh perlahan, membentuk keberanian yang selama ini tertahan. Di dalam dirinya, Arman membuat keputusan besar. Ia tidak ingin lagi lari dari perasaannya atau bersembunyi di balik rasa takut. Ia memilih untuk berdiri tegak dengan segala kondisi yang ia miliki. Ia tahu bahwa jalan yang dipilihnya tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa hidup tanpa keberanian hanya akan menyisakan penyesalan. Keputusan itu membuat hatinya terasa lebih ringan, meski tantangan di depan masih besar. Elena juga sampai pada pemahaman yang dalam tentang dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa hidup yang ia inginkan bukanlah hidup yang sempurna di mata orang lain, melainkan hidup yang jujur terhadap hatinya. Ia telah melihat bagaimana cinta yang tulus mampu mengubah cara pandangnya tentang kebahagiaan. Bersama Arman, ia merasa menjadi dirinya sendiri, tanpa topeng dan tuntutan yang menyesakan. Tekanan dari keluarga dan lingkungan masih ada, bahkan semakin nyata. Namun kali ini, Elena tidak lagi merasa goyah seperti sebelumnya. Ia telah mempertimbangkan semua kemungkinan dengan matang. Ia tahu bahwa memilih Arman berarti siap menghadapi kehilangan, pengorbanan, dan mungkin penolakan yang berkepanjangan. Meski begitu, Elena merasa bahwa mengingkari perasaannya sendiri akan menjadi pengkhianatan terbesar terhadap hidupnya. Keputusan untuk melangkah lebih jauh bukanlah keputusan yang diambil secara emosional semata. Arman dan Elena sama-sama memahami bahwa cinta saja tidak cukup tanpa kesiapan mental. Mereka memikirkan masa depan dengan realistis, menyadari bahwa kehidupan bersama akan penuh tantangan. Namun justru kesadaran itulah yang membuat keputusan mereka semakin kuat dan bermakna. Arman mempersiapkan dirinya untuk menerima segala kemungkinan. Ia tahu bahwa masyarakat tidak akan serta-merta berubah hanya karena ketulusan cintanya. Ia mungkin akan terus dihujat, diragukan, dan dipandang sebelah mata. Namun kini ia tidak lagi membiarkan pandangan itu menentukan nilai dirinya. Arman memilih untuk fokus pada hidup yang ingin ia bangun bersama Elena. Elena pun mempersiapkan dirinya untuk menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Ia tahu bahwa mungkin tidak semua orang akan berada di sisinya. Ia mungkin harus melepaskan kenyamanan dan dukungan yang selama ini ia nikmati. Namun di balik semua itu, Elena merasa ada kebebasan yang tidak ternilai. Kebebasan untuk memilih hidupnya sendiri, tanpa dikendalikan oleh ekspektasi orang lain. Bab ini menjadi bab tentang keberanian dan keputusan. Tidak ada euforia berlebihan, tidak ada janji manis yang kosong. Yang ada hanyalah dua orang dewasa yang memilih untuk bertanggung jawab atas perasaan dan hidup mereka sendiri. Keputusan ini bukan tentang melawan dunia,
tetapi tentang memilih satu sama lain dengan penuh kesadaran. Langkah yang mereka ambil mulai membawa perubahan besar dalam dinamika hubungan mereka. Ada ketenangan baru yang muncul, meski tantangan belum berakhir. Arman dan Elena merasa lebih siap menghadapi apapun yang akan datang, karena mereka tahu bahwa keputusan ini diambil bukan karena paksaan, melainkan karena keyakinan. Bab ini menandai perubahan penting dalam cerita mereka. Dari sekadar bertahan, kini mereka memilih untuk melangkah maju. Dari rasa takut, kini mereka memilih keberanian. Keputusan ini akan membawa mereka ke tahap kehidupan yang jauh lebih serius, di mana cinta tidak lagi diuji oleh perasaan semata, tetapi oleh komitmen dan pengorbanan yang nyata. Perjalanan Arman dan Elena belum selesai. Namun di bab ini, mereka telah memilih arah yang jelas. Apapun yang akan terjadi selanjutnya, mereka siap menghadapinya bersama, dengan hati yang lebih kuat dan langkah yang lebih mantap. Bab 10 Hari yang Menggetarkan Hati. Keputusan besar yang telah diambil Arman dan Elena, akhirnya membawa mereka pada hari yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari yang penuh makna, bukan karena kemewahan atau sorotan, tetapi karena keberanian dan ketulusan yang menyertainya. Hari itu menjadi bukti bahwa cinta mereka bukan sekadar perasaan sesaat, melainkan komitmen yang lahir dari perjuangan panjang. Persiapan menuju hari penting itu tidak berjalan mulus. Banyak rintangan yang harus mereka hadapi, baik secara emosional maupun mental. Tidak semua orang menyambut langkah mereka dengan senyum dan doa. Masih ada pandangan sinis, bisik-bisik, dan keraguan yang menyelimuti. Namun Arman dan Elena memilih untuk tidak membiarkan hal-hal itu meruntuhkan keyakinan yang telah mereka bangun dengan susah payah. Arman menjalani hari-hari menjelang momen besar itu dengan campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa haru karena akhirnya ia berani memperjuangkan cintanya, tetapi juga ada rasa cemas yang terus mengintai. Ia sadar bahwa langkah ini akan mengubah hidupnya selamanya. Namun di balik semua ketakutan itu, ada keyakinan yang tumbuh bahwa apa yang ia lakukan adalah pilihan yang benar. Elena pun merasakan getaran yang sama. Ia menyadari bahwa hidupnya akan memasuki fase yang benar-benar baru. Ia tidak lagi mengejar pengakuan atau pembenaran dari orang lain. Ia hanya ingin menjalani hidup yang jujur terhadap dirinya sendiri. Hari yang semakin dekat membuatnya sering merenung, mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui bersama Arman. Lingkungan sekitar memperlihatkan reaksi yang beragam. Ada yang datang dengan rasa penasaran, ada yang hadir dengan penilaian, dan ada pula yang diam-diam mulai melihat ketulusan dalam hubungan mereka. Tidak sedikit yang terharu menyaksikan bagaimana Arman dan Elena tetap berdiri teguh meski terus diterpa hujatan. Kehadiran mereka mulai membuka mata sebagian orang, bahwa cinta tidak selalu mengikuti standar yang biasa. Hari itu akhirnya tiba dengan suasana yang sederhana namun penuh makna. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya suasana yang hangat dan hikmat. Arman tampil dengan rasa syukur yang mendalam. Ia tidak lagi merasa kecil atau tidak pantas. Ia berdiri sebagai pria yang telah berdamai dengan dirinya sendiri, siap memulai hidup baru bersama wanita yang ia cintai. Elena tampil dengan ketenangan yang terpancar dari dalam dirinya. Kecantikannya bukan lagi tentang penampilan, melainkan tentang keberanian dan ketulusan yang ia miliki. Ia merasa utuh dan yakin dengan pilihannya. Semua ketakutan yang dulu menghantuinya kini berubah menjadi keyakinan bahwa kebahagiaan sejati memang menuntut keberanian. Momen sakral itu berlangsung dengan penuh emosi. Banyak mata yang berkaca-kaca, bukan karena keindahan acara, tetapi karena makna di baliknya. Pernikahan Arman dan Elena menjadi simbol perlawanan terhadap stigma dan penilaian dangkal. Tanpa kata-kata, mereka menunjukkan bahwa cinta sejati tidak bisa ditentukan oleh fisik atau latar belakang. Meski tidak semua orang langsung menerima, ada perubahan yang terasa. Beberapa pandangan mulai melunak, beberapa hati mulai tersentuh. Orang-orang mulai melihat Arman bukan hanya sebagai pria difabel, tetapi sebagai seseorang yang berani dan bertanggung jawab. Elena pun tidak lagi dipandang sekadar wanita bule cantik, melainkan sebagai wanita yang berani menentukan jalan hidupnya sendiri. Bab ini menjadi puncak emosional dari perjalanan panjang mereka. Hari yang menggetarkan hati ini bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari kehidupan yang baru. Arman dan Elena tahu bahwa tantangan belum selesai. Akan ada hari-hari sulit, perbedaan, dan tekanan yang mungkin kembali muncul. Namun mereka kini melangkah dengan status dan komitmen yang lebih kuat.
Hari itu akan selalu mereka kenang sebagai hari ketika mereka memilih untuk tidak menyerah. Hari ketika cinta yang dihujat banyak orang akhirnya berdiri dengan kepala tegak. Hari yang membuktikan bahwa ketulusan dan keberanian mampu mengalahkan stigma dan keraguan. Arman dan Elena memulai babak baru dalam hidup mereka, dengan hati yang bergetar, tetapi penuh keyakinan. Bab 11, Cinta yang membungkam semua hujatan. Setelah pernikahan mereka, Arman dan Elena memulai bab baru yang penuh tantangan sekaligus kebahagiaan sederhana. Dunia tidak serta-merta berubah karena satu hari pernikahan. Hujatan, bisik-bisik, dan pandangan sinis masih ada, tetapi kini tidak lagi mampu mengguncang keteguhan hati mereka. Arman dan Elena memahami bahwa cinta sejati bukan tentang diterima oleh semua orang, melainkan tentang saling mendukung dan menghargai satu sama lain di tengah segala tekanan. Hari-hari awal pernikahan diwarnai dengan kesederhanaan. Mereka belajar menata kehidupan bersama, dari hal-hal kecil seperti mengatur rumah, menjalani rutinitas harian, hingga menyesuaikan diri dengan kebiasaan masing-masing. Semua itu menjadi latihan untuk saling memahami dan menghormati. Keduanya menyadari bahwa cinta yang telah diuji oleh hujatan dan penolakan memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada cinta yang belum pernah diuji. Arman, yang dulu sering meragukan diri sendiri, kini mulai lebih percaya pada kemampuannya untuk menjadi pasangan yang baik. Ia tidak lagi menilai dirinya dari keterbatasan fisiknya, tetapi dari tekad, tanggung jawab, dan ketulusan yang ia bawa dalam hubungan ini. Arman memahami bahwa menjadi difabel bukan akhir dari segalanya. Ia bisa mencintai, membahagiakan, dan mendukung Elena dengan cara yang ia mampu. Elena pun mengalami transformasi yang sama. Ia belajar untuk menghadapi komentar negatif dengan kepala tegak, menyadari bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada pandangan orang lain. Elena mulai lebih fokus pada kebersamaan dengan Arman, menikmati momen sederhana yang dulu jarang ia hargai. Ia memahami bahwa cinta sejati adalah soal kesetiaan, pengertian, dan keberanian untuk bertahan di tengah ujian. Perjalanan mereka juga memberi dampak bagi orang-orang di sekitar. Beberapa keluarga yang sempat menentang mulai melunak melihat ketulusan dan keteguhan mereka. Hujatan di media sosial tidak lagi begitu menyakitkan, karena mereka belajar untuk menapis dan fokus pada kehidupan nyata mereka. Lambat laun, beberapa orang mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu sesuai dengan standar masyarakat atau ekspektasi orang lain. Meski begitu, Arman dan Elena tetap menghadapi tantangan. Ada hari-hari ketika stigma kembali muncul, ada komentar yang menyakitkan, dan ada momen-momen di mana mereka merasa lelah. Namun kali ini, mereka menghadapinya bersama. Ketika salah satu merasa ragu, yang lain memberikan penguatan. Ketika salah satu merasa sakit, yang lain menjadi sandaran. Keduanya belajar bahwa cinta bukan sekadar perasaan, tetapi komitmen untuk saling menopang. Bab ini menekankan bagaimana cinta yang tulus mampu membungkam semua hujatan. Tidak ada drama berlebihan atau pertengkaran hebat, hanya keteguhan dan kesabaran yang terus diuji. Arman dan Elena membuktikan bahwa orang-orang yang mencintai dengan tulus tidak perlu membuktikan nilai mereka kepada dunia, karena kebahagiaan sejati lahir dari penerimaan dan komitmen yang tulus antara dua hati. Seiring waktu, kehidupan mereka mulai lebih stabil. Mereka menemukan ritme sendiri, menghargai hal-hal sederhana yang dulu sering dianggap sepele. Kehadiran satu sama lain menjadi sumber kekuatan. Mereka menyadari bahwa dunia mungkin akan selalu punya pandangan, tetapi mereka tidak bisa membiarkan pandangan itu mengatur kebahagiaan mereka. Cinta yang lahir dari ketulusan dan keberanian mampu menembus segala batasan, termasuk stigma dan hujatan. Arman dan Elena juga mulai berbagi kisah mereka dengan orang lain, bukan untuk mencari pujian, tetapi sebagai inspirasi. Mereka ingin menunjukkan bahwa cinta sejati tidak bisa diukur dari fisik, status, atau latar belakang. Yang menentukan adalah ketulusan, kesetiaan, dan keberanian untuk menerima satu sama lain apa adanya. Cerita mereka menjadi bukti nyata bahwa cinta bisa tetap hidup meski diterpa hujatan dan penolakan. Hari-hari berlalu, dan Arman dan Elena tetap bersama. Mereka belajar untuk tidak membiarkan opini orang lain menjadi penghalang kebahagiaan mereka. Kedua hati itu semakin kuat, saling menguatkan dalam setiap langkah hidup yang mereka jalani bersama. Bab ini menjadi penutup yang hangat dan penuh makna, menegaskan bahwa cinta sejati mampu bertahan dan berkembang meski dunia penuh tantangan. Penutupan video YouTube.
Terima kasih telah menonton cerita ini sampai akhir. Semoga kisah Arman dan Elena bisa menjadi pengingat bahwa cinta sejati tidak pernah memandang fisik, latar belakang, atau penilaian orang lain. Yang terpenting adalah ketulusan, kesetiaan, dan keberanian untuk saling menguatkan. Jangan biarkan hujatan dan penolakan menghalangi kebahagiaan kalian. Tetaplah percaya pada cinta yang tulus dan jalani hidup dengan hati yang penuh keberanian. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan semoga kalian selalu diberi kebahagiaan, kesehatan, dan kekuatan untuk menghadapi setiap ujian dalam hidup.